What's up guys, welcome back to episode of Car Vlog. Udah lama banget gue gak kesini guys. Ini adalah the residence of Jepro Car Vlog. Yoi. Alright. Tahun berapa lu terakhir kesini? 2015 ada ya? 2 tahun lalu kali Sebelum Covid kan? Sebelum Covid. Pokoknya waktu gue datang kesini untuk review apa ya? Untuk kita ini lu garage tour. Oh iya, gue garage tour dan tour. juga nyetir GTR R35-nya si Jepro guys. Dan sekarang udah pasti berubah semua ya isinya. Udah berubah. Coba nih John, apa aja yang udah berubah nih? Yang pasti GTR udah ganti kulit lagi nih. Ya, tadi dulu ungu ya ini ya. Kan? Dulu ungu. Udah datang ungu. Terus sekarang ada beberapa anak baru. Ini kayak Wuling masih ada Wuling? Wuling jual ganti Fortuner. Oke, jadi ganti Fortuner. Ini Fortuner. big changes ya. Oke, Terus ada Evo. Ada Evo. Ada Evo nih, si Evo 7 Convert nih. Ini baru juga. Nah, yang 36 sekarang udah progresnya udah 95% lah. 20%. Kemarin kan masih hancur kan? Kita kesana, setirnya nggak ada klaksonnya. Iya, kan? sekarang udah oke ya. Udah bisa track day dia. Udah fully functional ya. Yoi. Ya kemarin gue cek video juga. Siap. Run kan. Oke, terus ada Mini Cooper. Mini Cooper adek gua, ganti kulit juga. Terakhir apa ya, masih ya cewek kan? Iya, cewek. Silver atau hitam? Sean Wotherspoon gitu ya dulu ya? Iya, ini sekarang konsepnya Sean Wotherspoon. Oke. Tuh. Terus apa Impala udah nggak ada ya? Impala lagi dikerjain. Impala lagi di bengkel. Lagi digarap. Ntar kalau misalkan udah jadi lu datang lagi boleh lah. Boleh, asik. Impala lagi dikerjain. Terus ada beberapa mobil yang lagi di bengkel sih. Jeep juga lagi di bengkel. Jazz juga masih di bengkel. Iya Mas. Jazz terakhir kali gue inget banget selang bensinnya bocor. Iya, sekarang udah dibawa ke sana. Cuman kan kalau kebanyakan proyek kan pusing lah, lu tau lah. Iya. Gue juga pusing banget. Pusing kan, makanya gue satu-satu nih. Makanya mobil gue belum pada balik semua. E36 udah beres, dikit lagi kan nih paling tinggal coilover. Makanya Impala gue masukin. Kenapa mau coilover kemana? Gara-gara per custom. Kemarin per custom boset, body rollnya parah banget disentul. Masa sih? Parah banget. Walaupun E36 loh. E36 tetap. Udah ceper padahal kan? Udah ceper. Ya namanya juga per potongan lah ya. Oh gitu. Jadi berubah banget ya harus pakai coilover ya. Oke. Jadi hari ini kita bakal review mobil project terbarunya lo nih, Jack. Nah, ini dia nih. Si Evo 7. Oh ya, by the way kemarin itu gue inget banget dream car lu banget Evo kan? Iya benar. Walaupun lu punya GTR tetap pengennya Evo Tetap. Karena setelah gue ambil mobil ini, gue bandingin nih GTR sama Evo, tetap lebih fun to drive dia. Masa sih? Serius. Kenapa? Mungkin karena dia bentuknya compact kan, sedan biasa. Kalau orang nggak tahu mobil ini apa, pasti orang mikirnya ini mobil biasa. Mobil biasa, bener. Tapi powernya yang gila, handlingnya gila. Terus fun banget bawanya karena dia manual juga. Kalau GTR kan matic kan. Bener. Ikuti video ini terus sampai habis karena kita bakal review full semuanya ya. Siap. Dari luar, dalam, mesin semua ya pokoknya. Kaki-kaki juga semua ya. Semua. Dan nanti kita bakal tanya-tanya Jepro kenapa dia beli Evo 7 Convert ini dan kira-kira kalau misalnya mau convert kira-kira habis berapa sih? Nah, semua bakal dijelasin nanti di video ini guys. Jadi nonton sampai habis. Oke guys, sekarang di sebelah kita ada Evo 7 ya si Jepro. Dan gue bakal kasih tau kalian review full deh. Specs, modifnya apa aja, dan apa aja beda dibanding Lancer Sedia standar ya guys. Oke, sekarang kita mending daripada satu-satu tanya langsung aja sama yang punya mobil guys. Oke Jay, kita start dari depan dulu nih Jay. Oke, dari depan. Sebenarnya mobil ini tuh Lancer Sedia CS5. Tapi semuanya udah di full convert. Jadi kalau kalian ngelihat bumpernya, kap mesinnya, fendernya, pintunya itu semuanya Evo 7. Standar, nggak ada yang diapa-apain. Oke, jadi standar begini ya? Cuman part OM-nya Evo 7 dipindahin ke sini. Itulah simpelnya begitu. Ini standar, cuman kayak ada lips nih, custom nih, aerokit karbon, kayak begitu. Terus sisanya ya standar. Standar ini Evo 7-nya, Evo 7 apa sih kan ada tipe-tipe, ada RS, ada GSR, ada MR, ada apa gitu? Nah untuk tipe-tipenya, gua kurang tahu sebenarnya. Gua kurang tahu karena ini kan gua beli mobil jadi kan.
tapi sepertinya kayaknya GSR. Kayaknya. Oke. Di depan apalagi nih yang diganti, berarti benar-benar semua front end pages semua ganti. Iya, benar. Full body semua ganti Evo 7. Full. Jadi yang benar-benar yang sisa sedia itu sasisnya doang. Oke. Sasisnya doang. Itu disambung di spot weldingnya. Oke. Jadi spot welding yang lamanya dilepas, disambung pakai dia punya lantai Evo. Oke. Makanya rapi. Dia pasang lagi ntar tuh di spot weldingnya. Oke. Jadi nggak asal potong sambung, kan biasa sering mengsong-mengsong tuh. Oh iya. Lari anjing kan, katanya kalau convert nggak rapi. Nah, makanya ini termasuk rapi karena dia nyambungnya tuh di spot weldingnya. Oke, jadi emang beberapa kali gue liat ada banyak banget Evo yang convert. Bener. Tapi gue bisa langsung lihat langsung, oh ini convert, Ya, ini nggak convert. benar. Dan ini menurut gue Kalau rapi. lihat gimana? Rapi. Kalau nggak dikasih tahu convert, Mungkin kita nggak tahu juga. Nggak tahu kan? Gitu. Apalagi udah ganti Brembo, udah ganti apa, mungkin kita nggak tahu gitu. Undercarriage juga Evo. Menarik banget sih. Terus ini spion Evo juga. Evo, semua Side skirt, Evo. Side skirt juga Evo. Evo Pokoknya ya? full Evo. semua full Full Evo. Evo. Oke, kita lihat keliling nih guys. Nah ini Jenny yang paling sering kelihatan convert tuh dari fender belakang. Biasa kadang kurang rapi. Ini kan ada tarikan garisnya kan. Biasa tuh sering orang tuh convert ini kan tarikan garisnya lurus nih. Putus di sini kan. Nah sebenarnya tuh banyak yang salah bikin putusnya di sini. Kadang putusnya di sini gitu. Ini sebenarnya kalau dibilang 100% mirip masih ada bedanya. Oke. Sebenarnya masih ada bedanya. Susah juga kalau kita mau bikin 100% mirip kan. Benar. Nah, ini dia putusnya di sini. Kalau misalkan diperhatiin bener-bener, sebenarnya ini masih ada bedanya. Oke. Sama Evo asli. Cuman ya oke lah. Kalau kasat mata mah kelihatannya mah nggak ini. Nggak kelihatan ya. Kelihatan. Yang biasa gua lihat tuh gembungnya, karena kan Evo kan lebih gembung ya. Benar. Lebih white ya dia ya. Benar. Ada yang gembungnya kan ini kan kebetulan kan partnya OM tuh. Nggak ada dempul kan? Iya. Nah, biasa kalau yang mau ngejar budget convertnya, semua body partnya tuh di white bodinya custom. Makanya itu. Dan ini kan biasa kan ini kan ada tajam nih ya kan. Ya. Kadang-kadang beberapa ada bulat gitu. Iya, ada yang bulat, ada yang lancip banget gitu. Ini oke banget Kalau sih. ini OM kan. OM. Oke. Terus ini yang gue suka banget dari Evo. Ini apa namanya nih? Ini sebenarnya shark fin ya sebenarnya. Shark fin. Cuman ini tuh sebenarnya kepunyaan Evo 9. Oke, cuma kan emang chassisnya sama ya kalau Iya, nggak salah mirip. Mirip ya. Sasis mah sama lah bisa dibilang. 789 789 kan ya? sama kan satu basis. Ini tuh punya Evo 8 nih Evo 9 taruh sini. Evo 7 tuh nggak ada ini. Tapi emang Evo tuh pakai itu ganteng banget. Evo ciri khasnya ada gitu. Jadi sangar banget. Iya. Ada antena juga di situ. Sama ini ya. Ini ada spoiler wingnya ya. Wing gawang ya kan orang bilangnya Wing biasa gawang. wing gawang. Ini bisa makan bakmi di sini nih. Bisa jadi meja. Jadi meja ya. Jadi kalau dine-in makan ramen sebelah bisa ya. Sini. Oke, jadi ini adalah Evo Wing wing Evo 7 juga ya. Evo 7, semua nih Evo 7. Lampu juga Evo 7, bumper Evo 7. Oke. Sebenarnya 789-nya juga rada susah bedain ya. Cuman Evo 7 lebih kotak-kotak kali ya. Iya, Evo 7 tuh lebih apa sih bentuknya? Lebih klasik lah, lebih ngotak. Klasik, lebih ngotak ya. Kalau Evo 89 kan bentuknya udah agak mulai bulat. Iya, benar. Sebenarnya gue lebih suka tuh Evo 8 sih sebenarnya. Oke, jadi Dream Car sebenarnya Evo 8 bukan Evo 7. Sebenarnya Evo 8. Cuman ada Evo 7 ya nggak apa-apa, yang penting Cekat Lancer. aja ya. Yang penting Lancer. Oke. Terus ini sih yang gue suka sih guys. Ini keren banget. Iya, lambangnya ini yang bikin anjir Evo banget Evo gitu. banget, orang Dan nggak bakal tahu. tapi banyak banget Evo yang justru dihilangin. Dibikin clean. Dibikin clean. Bikin clean. Cuma kalau gue suka banget. Biasanya emang gue juga giniannya. sama, gue suka clean. Tapi untuk ini pengecualian lah. Gue suka banget betul, Evo 7, Evo 8 itu punya itu. Justru kalau nggak ada ini kayak nggak Evo gitu. Iya. Terus ini ya ada knalpotnya gede banget nih. Knalpotnya pakai apa nih? Knalpot nih ya DTI titanium. Ini motornya gede banget, bener-bener gede banget. Tapi dia silent. Oke, iya tadi gue juga dengar silent banget sih. Ngebas doang suaranya. Sopan lah suaranya. Karena titanium kali ya. Biasanya titanium kan lebih adem ya suaranya ya. Iya, banyak yang bilang kayak gitu sih. Oke. Keren banget, Cok. Oke guys, kita stop dulu. Kita biasa kargai. Syuting pun berhenti kalau ngeliat yang lucu. wah, suaranya gila banget. Ngeri. Lanjut. Oke, Jay. Sekarang kan ini kan untuk yang part standarnya. Iya. Kalau eksterior modif apa aja, Jay? Eksterior modif sebenarnya yang tadi gue bilang cuman di lips depan. Itu kan ada karbon splitter itu juga custom. Terus sama side skirt ini ada karbon juga. Skirt juga kita custom karbon buat pemanis aja sih. Sisanya standar sama undercarriage, kaki pelek kita pakai Advan RS. Oke, peleknya Advan RS ya. Ini 9,5 rata. Ini sebenarnya spek Evo 9. Oke. Makanya narik kan bannya kan. Ha-ha. Padahal kalau dibikin MITI itu lebih bagus. Cuman karena ini spek Evo 9 kalau dibikin MITI hancur fender gua. Iya. Emang Evo 9 tuh lebih lebar ya? Oh, lebih lebar. Lebih lebar.
Oke. Jadi ini speknya Evo 9 nih guys, Advan RS nih. Advan RS 9,5. Ini kalau nggak salah peleknya enteng banget ya. Enteng, ET35 kalau nggak salah ini rata. ET35 kalau nggak salah gue lupa. Ya, oke. Emang kalau misalnya ini beberapa orang mungkin belum tahu ya. Kalau misalnya all wheel drive itu emang harus rata peleknya. Iya, benar karena dia kan 4-4-nya gerak. Oke. Dia 4-4-nya narik. Kita bikin rata biar dia pembagiannya Oke. sesuai apa namanya distribusinya aman, stabil depan sama belakang. Kaki apa? Kaki-kaki pelek kan tadi Advan RS sudah. Terus yang pasti BBK kita pakai OM-nya Evo, Brembo depan belakang. Terus dia punya suspensi coilover pakai Cusco. Oke. Gitu, Cusco ya. Cusco. Udah terus, sih. Gitu bannya? Kita pakai Forceum Hexa R. Oke. Cuman ini masih ada campur-campur, kemarin ban gua kena fender sobek yang depan kiri. Gara-gara kurang chamber depannya. Oke. Terus yang depan kiri gua pakai 651 Sport. Oke. Jadi kiri kanan belang. Ya. Forceum sama Accelera. Oke. Ini namanya mobil pakaian, nggak apa-apa. Yoi, karena nggak ada ini kemarin nyari stoknya yang Forceum kosong. Colok inilah, R888 lah. Waduh. Nah ini yang paling penting nih Ed. Oke. Kalau mesinnya standar nggak jadi Evo. Bener. Kita cek mesin dulu. Oke, siap. Nah, ini mesinnya belum rapi sih. Nah, ini mesinnya emang dia ini kan beli jadi kan gua kan. Dapatnya begini masih agak berantakan lah wiringnya segala. Cuman dia udah 4G 63. Oke. Mesin Evo. Nah, jadi ini mesin Evo standar 4G 63. Dia belum yang MyFact karena yang MyFact kan Evo 9 kan. Oke. Ini masih yang biasa Evo 7 punya mesinnya. Jadi sampai ke gearbox, transfer case tuh Evo semua. Dia all wheel drive. Oke. Gitu. Jadi beda MiFact dan nggak MiFact tuh apa, Je? Nah, kalau untuk detailnya harus tanya Google. Gue juga nggak hafal. Perbedaannya tuh di apa. Cuma MiFact itu kayak VTEC gitu bukan sih? Mungkin kayak teknologi di valve-nya atau seperti apa karena gue juga belum ngulik terlalu dalam tentang. Apakah itu beda jauh? Harusnya sih beda. Soalnya kalau di apa namanya? Di datanya ya. Di datanya tuh Evo 7 sama Evo 9 tuh powernya beda. Oke. Begitu. Tapi kode mesinnya basisnya sama. Basisnya ya? sama 4G63. Oke, Sebelum oke, dia oke. ganti kan ke yang Evo 10 kan? Evo 10. Apa kode mesinnya ingat ya? Nggak tahu lah itulah. Ya, pokoknya itulah. Oke, jadi ini adalah mesinnya guys. Headnya apa? Covernya merah juga keren ya. Kalau itu adalah bentuk dari headernya si Evo nih. Ini header kan ya? Iya, ini header. Ini headernya si Evo ini guys. Lucu banget bentuknya tuh nggak cuma kayak begini doang, tapi meneot-meneot gitu. Ya, lucu banget. Dia ngejar ininya kan, equalnya kan. Biar panjangnya itu sama antara 4-4-nya. Jadi bentuknya tuh meleot-leot gimana gitu. Tapi jadi unik. Jadi ya. unik. Tapi ini saya udah butek. Oke. Kalau waktu masih baru kan krom kan warnanya kan. Ini merek loh, ini apa nih? Itu mereknya HPI. Gue juga nggak tahu itu buatan mana. Oke. Terus apa aja udah ganti nih? Kayaknya udah lumayan banyak yang diganti-ganti ya. Yang diganti sebenarnya part-part add-on doang. Kayak misalkan blow off pakai HKS. Itu wajib nih kalau di Evo nih. Kalau nggak asik. Iya. Blow off ya. ya. HKS, piping kita bikin aluminium. Terus ada strut bar Alutech. Turbo standar, mesin cuma di remap doang. Oke. Jadi basicnya ini stok mesinnya hanya add-on aja ya, dan tuning doang. di remap ya, dan ya. tuning ya. Cuman gue belum return lagi nih. Jadi gue nggak tahu HP di atas kertasnya sekarang berapa. Perkiraan 280 sampai 300-an lah. Soalnya dia ada 2 mapping. Gue kan pakai bus controller HKS FVC itu. Iya, EVC. EVC. Dia bisa 2 mapping. Ini busnya harian 1,3, bus yang sadisnya 1,6. Wah, asik dong, 1,6 dong. 1,6 sih asik banget. Aman tapi? Aman sih, sejauh ini aman. Cuman gue masih belum terlalu berani pakai mapping yang B terus. Karena kan gue belum refresh mesin. Kan mobil belum gue bongkar nih. Baru ngangkat langsung gini nggak jadi. Tapi udah bawa Nitran ya? Iya udah bawa Nitran. Tes dulu. Oke. Tapi gimana, Nitran seru nggak pakai? Nitran sih seru, cuman ya gue masih nggak terlalu pede ngebejeknya. Karena kan gue nggak tahu nih mesinnya 100% sehat atau enggak. Disarankan banget sih untuk buka semua sih, untuk refresh semua. Apalagi mesin turbo kan, kalau satu malfunction bisa merembet kemana-mana dia. Bener. Nah di sini yang kita lihat ada piping lagi nih. Piping apa nih, Je? Ini piping charge pipe sih dia. Charge pipe-nya diganti, piping intercooler segala macam diganti. Silikon Samco juga ya? Ya, silikon hose-nya pakai Samco. Terus ini udah botak sih warnanya. Harus dipoles lagi. Sama ini ya, apa HKS air filter ya? Iya. Yang jamur ya, si jamur ya. Jamur. Oke, jadi dari tadi gue liatin itu yang paling menarik sebenarnya. Apanya tuh? Ini nih.
Ini apa sih namanya? Ini namanya crossbar. Oke. Crossbar Ultra Racing. Jadi dia bentuknya emang Evo banyak banget yang pakai kayak ginian kan. Iya. Gua sebenarnya nggak tahu pasti ini fungsi ini crossbar tuh ada fungsinya atau enggak. Banyak teman-teman gue nyuruh copotin aja katanya. Kenapa tuh? Nggak tahu juga, biar lebih clean. Cuman gue lebih suka kayak gini sih kalau gua. Gua pun juga suka Iya kayak kan? gini. Mungkin buat reinforcement kali ya. Mungkin kayak Mungkin. kayak strut bar tapi di tempat lain bikin gitu. makin rigid. Jadi semua sasisnya dikunci. Depan dikunci, tengah dikunci, belakang dikunci semua. Oke. Gitu, ini Ultra Racing. Cuman ini nggak one brand ya. Crossbarnya Ultra Racing, strut barnya Alutech. Campur-campur. Yang penting happy, yang penting happy. Oke. Apa lagi, Je? Terus udah sih standar, semuanya standar, intercooler juga masih standar. Ini intercooler standar gede banget ya? Standar Evo kayak gini. Standarnya segede ini. Segede Lihat gitu. guys, standarnya segede ini loh. Lumayan gede ini. Itu intercooler standar. Je, kalau interior semua di-convert juga nggak? Interior juga full. Kita convert ke Evo juga, cuman dia ada campuran Evo 8 di interiornya. Oke, Je. Nah. Ini interiornya kan ya? Interiornya sebenarnya full OEM Evo. Jadi bener-bener yang sedia dicabutin semua, ganti ke Evo. Kalau dibilang modifikasinya apa? Standar sih, ini OEM Evo cuman kayak gauge doang. Gauge ada boost, terus ada oil press, ada water temp, gitu-gitulah. Terus di sini ada HKS EVC yang tadi gue bilang boost controller ya. Terus ada ini Devi control unit buat ngatur semua gauge-nya. Oke. Sisanya Kan sih jadi ada control unitnya keren juga ya? Ada control unitnya. Sebenarnya kalau misalkan kalian beli Devi Ori, itu pasti ada control unitnya. Oke. Gitu. Beda kalau kalian beliin 300 ribuan. Beda. Akurasinya juga beda ya? Pasti Beda. Apalagi dia kan elektrik kan, yang dia pakai sensor. Nah itu kalau beli yang Ori sama yang KW itu jauh banget sih akurasinya. Ya. Bahaya malah kalau di mobil. Iya, kalau misalnya kita lihat, oh busnya udah 1 bar nih, ternyata lewat, Iya, jebol mobil. bahaya. Oke. Gitu. Jadi ini emang dashboardnya beda sedia sama Evo biasa? Layout dashboardnya kalau lu lihat sedia standar tuh sebenarnya mirip banget. Oke. Mirip banget, cuman dia warnanya beige. Ih. Kan lebih kayak ke arah mobil-mobil dibikin mobil convert gitu kan, sedia kan. Cuman ini dicopot semua jadiin ke Evo mulai dari dashboardnya. Ini emblemnya juga badge Evolution di sini Ori. Terus kalau lu lihat nih di sini tuh ada kanjinya. Door trim juga Evo, kita pakai sun visor juga Evo. Ada kanjinya. Gitu. Setir juga Evo. Nah, yang tadi gue bilang ada part Evo 8 tuh bagian joknya. Oke. Joknya ini Evo 8. Pakai warna hitam. Gitu. Oh iya, modifikasinya ada Ed. Shift knob Rally Art. Oke. Shift knob Rally Art. OEM Plus deh ya? Pedal Sparco. Oke. Udah gitu doang sih. Ada turbo timer juga di sini pakai Blitz. Udah sih gitu. Head unit Pioneer biar bisa Bluetooth. Udah beres. Jadi biar happy ya bisa Bluetooth ya? Biar happy, nggak jadul-jadul amat lah. Nggak cuma casus doang tapi bisa Bluetooth lah ya? Bisa buat convert juga. Oke guys, kita udah di dalam cabinnya Evo 7-nya J-Pro nih. Kita mau jalan-jalan. Tadi sih kita udah jalan-jalan mal komplek. Iya. Asik banget ya. Muternya asik ya. Cabinnya emang yang begini lah, simple banget. Emang mobil buat oprek ya. Iya mungkin gitu ya. Soalnya gue denger Jepang kenapa mereka teknologi fitur-fitur sedikit. Betul. Karena emang mereka itu ngincer mobil yang performance wise oke tapi enteng. Benar. Mereka tuh mikirin enteng loh. Benar. Beda banget sama US atau mungkin Eropa gitu. Kalau US mungkin kita lebih dimanjain kan sama fitur-fitur. Kalau Jepang tuh kita lebih dikasarin. Tapi itu justru gue lebih suka. Jadi bener-bener ya mobil kenceng gitu. Iya. Emang ya Jepang suka dikasarin ya? Emang beda. Ciri khasnya Jepang banget itu. Yoi. Oke, kita mau jalan-jalan keluar komplek nih. Udah lama gue nggak disetir lu nih, Cek. Terakhir kali GTR tuh dibikin naik roller coaster ya. Sama Elvan kan? Iya. Oke, kita keluar. Mari, Pak. Yuk. Nih guys, udah ada emblem Evolution-nya juga. Dan bener-bener Jepang, tulisan Jepang tuh di mana-mana nih. Bener. Semua di mana-mana nih. Ada tuh. Jadi OEM look-nya tuh bener-bener ini dibikin convert ke Evo tuh bener-bener OEM gitu. Oke. Kalau tenaganya ya. Wih. Enak loh ya. Enak sih. Ini mapping A nih. Oh masih buat daily ya? Mapping daily ya. Kalau mapping yang B gak enak dipakai harian. Terlalu Nut-nutan. Terus dia punya idle jadi perempuan. Jadi yang mapping B gue ini dia two step ready. Oh, jadi bisa gitu. Iya, ada load controlnya. Bisa rolling anti lag? Bisa. Anjir, keren. Cuman belum pernah gue coba. Takut karena gue nggak tahu nih mobil beneran sehat atau enggak kan. Karena baru ngangkat juga. Belum gue Coba buat tarikan oke sih. Tarikan sih oke.
buat daily ini cukup banget sih. Oke banget sih. 300 cukup lah. 300 itu mobil harian paling enak. Ya benar. Mau kecil-kecil di tol bisa. Mau harian buat jalan-jalan juga bisa. Pakai santai enak, pakai ngebut enak. Benar. Kalau di atas sudah 400 500 mah capek deh kayaknya. Cek, gue mau nanya nih. Kenapa lo beli Evo ini? Kasih alasannya dong. Kenapa gue beli Evo ini? Ya. Oke, alasannya ya satu. Ini sebenarnya mobil impian gue tuh Evo. Waktu gue kecil. Waktu lo nongkrong sama gue waktu naik GTR kan gue pernah kasih tau juga kan. Benar. Sampai dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Evo. Dan kenapa gue ngambil ini? Ini kan comfort lah bisa dibilang gitu kan. Ya. Ya karena yang ori lo tau sendiri lah harganya berapa sekarang. Udah nggak ngotak sih sekarang. Pala satu ya sekarang ya? Pala satu. Paling murah kayak 900 juga, itu jarang banget. 900. Sebenarnya ada yang nawarin 8,5. Oh iya? Ada yang nawarin 8,5. Cuman itu kita nggak tahu juga kondisi mobil gimana. Dan barangnya susah. Sekalinya ada harganya gila. Kalau ada yang murah, kondisi kurang oke. Betul. Kita harus apa namanya banyak rapiin lagi. Benar. Tapi sih Benar. segitu. Dan yang comfort ini pun kalau gua ngerasain ya, feel-nya sih gila gitu. Kenapa? Udah nggak kelihatan comfort. Udah nggak sedi-sedi ya? Iya. Kalau comfortnya bener ya. Jadi ya, gua ngambil mobil ini ya gua bilang nggak apa-apa lah. Kalau kita ada rezeki lagi di kemudian hari barulah ntar kita ngambil yang ori gitu. Bener, boleh. Terus biasa kalau Evo convert nih, apa aja yang harus kita lihat nih? Kan sekarang kan choice-nya banyak banget ya. Iya, benar. Pilihannya banyak nih. Apa poin-poin apa aja yang harus lu lihat, harus perhatiin untuk beli Evo convert? Satu yang pertama kalau lo mau beli Evo convert lu lihat body partnya. Body partnya tuh apa? OEM atau custom? Kalau misalkan harus part number lah ya. Iya. Ibarat kata gitu lah part number. Kalau OEM udah oke lah. Kalau misalkan lo body part custom, kalau Evo itu Eva itu. Eva. Terus. Gitu. Dan yang paling penting yang tadi gue bilang sasisnya lurus nggak? Nah itu harus benar-benar dicoba. Keras banget kan? Iya, lumayan sih. Kalau saya emang BSD, nggak ngotaknya sebenarnya gila banget. Jadi lu lurus nih ini, mobil gua lurus kan tuh. Pas kiri juga lurus kan. Nah, biasa banyak orang yang convert ngasal, dalam tanda kutip ngasal ya, maksudnya convertnya nggak rapi. Itu lari-lari mobil, pantat sama moncong tuh nggak seimbang, miring begini. Jadi jalannya miring. Kalau ini kan enak terus. Nih guys, benar-benar lurus kalau lepas nih. Terus electrical nih fungsi semua, kayak itu kan ada tarmac, ada gravel, ada snow. Itu banyak yang Evo Ori pun ACD-nya banyak yang mati. Dan itu kalau misalkan mati mahal benerin ya. Oh ya. Tapi puji Tuhan ini walaupun Lancer kan biasanya murah dong Lancer dong. Iya. Tapi mahal. AWD-nya kalau servis. Mahal. Gitu emang. Iya. Tapi untungnya gue dapet ini masih hidup tuh. Gue pencet masih berubah. Biasanya nih nggak ada lampunya lagi. Kiasan. Ya udah kayak 36 lah ya. Ya. Ada yang nyala ada yang enggak lah ya. Ya gitu. Asik, dikit juga loh ini loh. Dikit banget nih. 120 tuh nih. Ini benar-benar ngikut terus aja. Ngikut banget. Itulah. Ditikung asik banget. Itulah all wheel drive. Subaru juga. Bener, Subaru juga. Tapi gua akuin ya kalau untuk handling Subaru lebih gokil daripada ini. Masa? Karena boxer aja. Coba lagi ya. Lihat nanti guys. Suara banget. Mobilnya Gila ya. enak nih mobil, Asik sih di mobil. Ngaco. tapi kan ini ketolong ada coilover juga. Benar. Kan bannya juga kita pakai semi slick gitu. Cuman kalau standar ya benar-benar full stock gua belum pernah coba juga sih. Lag banget. Ini masih nge-lag. Lag ini. Walaupun torsi udah begini masih nge-lag. Masih lag. Lo nggak mungkin nggak berasa karena pas dia full boost nyendernya gila, jambaknya gila. Lumayan begini loh. Cuman nih, misalkan nih gigi 4 nih, gua gaspol gitu. Oh iya. Baru full boost. Jadi pokoknya kalau misalnya dia belum nge-boost, belum nge-spool, lag ya? Lag, dia nahan banget. Gitulah, karena makanya gua bilang belum di. Berarti mungkin kalau misalnya mau nge-boot ya dipantengin dulu ke RPM-nya sampai di spool, baru dibecok kali ya biar nggak lag ya. Jadi ini lag banget. Kemarin gua sempat tes sama Subaru yang Mas Jeki kan. Itu Subaru
Bikin lah, udah ngalahin Kojeki lah. Susah. Susah ya? Susah. Kalau Evo Convert yang oke itu kira-kira harganya berapaan sih? Misalnya teman mau beli juga nih, kan terakhir udah tiket udah lewat tuh ya kan. Sekarang kan mungkin banyak yang Evo Convert bertebaran nih. Benar. Harga yang oke dan yang cengli lah untuk diambil tuh berapa sih? Sebenarnya kalau ngomongin harga ya, mobil ini harganya sesuka-suka yang jual. Kalau gue tergantung mobilnya tuh rapi atau enggak. Ada yang jual Evo Convert 700 juta ada. Ada yang jual 650 ada. Ada yang di Pala 4 ada, Pala 5 ada. Cuman yang ditawarin Pala 4 sih. Pala 4 kan? Ya, Evo 4 tapi Evo 4. Evo 4 emang segituan tuh iya. pasarannya. Cuman kalau yang Evo 789, nah ini harganya ini tuh tergantung kualitas mobilnya. karena yang asli aja tuh udah nggak ngotak kan? Bener. Kemarin itu gue sempet ada Evo 9MR full Vortex kilometer kayak di bawah 15.000 deh ya, bener-bener kayak baru 1,9 ya kan, bener hampir 2. Gila sampai 2. Gila sekarang harganya. Gila banget, maksudnya Evo ya 4 pintu kan, tapi mungkin emang katanya temen gue pun si Victor XS tuh Evo tuh tunable dan potensi gede banget mesinnya. Gila banget bener. Mesinnya badak banget. Jadi walaupun Subaru, anggaplah kan biasa Subaru Evo kan. Ya. Subaru berarti ini itu segala macam. Evo tuh dengan internal standarnya itu bisa sampai berapa ratus HP gitu. Benar. Dulu Subaru gua kan dulu sempat pakai WRX kan. Itu Subaru gua dulu, wah itu udah internal ganti conrod, ganti piston segala macam, udah ganti turbo. Sama ini cuma remap doang. Mirip tenaganya. Anjir. Ini lumayan penting. Kan tadi kan buat orang-orang yang pengen ambil Evo. Ya. Sekarang kalau orang yang pengen bangun dari Sedia ke Evo, butuh budget berapa? Wah, ini kalau ngomongin budget ya, dari 0 itu kasarnya ya, 500 mah kurang. Pasti. Sekarang, 500 kurang? Sekarang gini gua tanya, lu ngambil half cut Evo berapa duit? Nggak tahu gua. Nggak tahu kan? Sekalinya nggak ada barang nih, misalkan. Sekalinya ada barang itu udah pasti tergoreng kan? Ya pasti. Dan itu suka-suka yang dijual. Bener. Apalagi kalau lo butuh banget, mau nggak mau lo bayarin. Oke guys, sekarang gua mau coba nih. Kasih kita racunin sih. Gue udah pernah ditawarin Evo 4 dan gue kemarin sempat nanya Jepro juga ambil apa enggak nih, dia suruh ambil juga, gue masih galau. Jadi ada 2 nih guys, gue kasih bocoran ya buat kalian nontonnya. Ada 2 nih, ada Evo 4 sama Estilo. Nah sekarang kita tes drive dulu Evo tuh kayak gimana. Gila, akhirnya gue nyetir Evo lagi guys. Terakhir kali gue nyetir Evo itu Evo 8 nya kok David. Itu ori kan? Itu ori. Nah, sekarang lu bandingin deh sama ini. Oke, kita coba ya. Apakah sama? Setirnya sih sama ya? Sebenarnya sih bentuknya sama. Bentar. Koplingnya lumayan loh. Standar ini koplingnya. Lumayan tapi ya. Lumayan. Cuman standar ini. Seperti biasa kita nyeker dulu guys. Nyeker dulu nih guys. Oke. Jadi ini di dalam cabinnya guys. Setirnya, speedometernya, ada DeFi. Kira-kira Jepro kalau nyetir view-nya beginilah. Si Ed gue mau suruh cobain dia. Si Evo, dia kan udah pernah bawa Evo Ori. Justru gue belum pernah bawa Evo Ori. Oh ya? Makanya gue pengen minta pendapat lu gimana rasa mobil gue. Gue jadi kita Ya. udah lama gak bawa mobil manual nih gue nih. Atur. 1, 2, 3, 5. Oke, 5 gear ya ini ya? Dia Kalau- short rasio tapi. Apa? Short rasio. Jadi Oh. pindahnya cepet. Oke. Coba. Koplingnya lengkap banget. Napasnya pendek-pendek. Oke. Susah pasti lo bawanya. Dia mau tinggi terus harganya. Iya. Karena dia short rasio. Oh gitu. Tuh. Gua belum biasa nih guys, jadi gua harus biasain dulu. Gigi 2 itu kenapa tuh? Apa namanya? RPM-nya drop. Kan kalau RPM drop, mau stall dia kasih tahu. Blow off-nya sih asik banget pakai apa sih? SQV. Oke, gua nggak kebiasa. Jadi kalau misalnya mau daily emang kita nggak boleh lihat gigi terlalu tinggi pertama, dan juga ini ya apa namanya? Kalau mau daily gigi tinggi terus mainnya ya. Gigi tinggi dia karena gigi 1-2 nya tuh bener-bener pendek-pendek. 1, 2, 3, 4, 5 tuh pendek-pendek. Dia gampang ngajar top speed. Cuman top speednya nggak seberapa. Tapi ini juga juga JDM kan 140 kan? Ya, emang basicnya kan mobil ini kan, mobil rally. Gimana rasa bawanya? Brutal iya torsinya, tapi masih enak banget buat daily. Siapa Oke, lagi ya kan? kita kata ya? Coba. Tuh, anjir. Oke,
dia ngopernya pendek banget kan. Bener. Dikit doang udah masuk. Benar-benar. Ya maklum biasa bang manual BMW pak. Beda. Dia benar-benar begitu dia nge-spool langsung rrrr gitu ya, narik ya. Jambaknya gitu deh. Jambaknya asik banget. Jambaknya cepet. Dan dia punya rasio kan pendek ya. Jadi torsinya gila. Cepet banget naiknya Naiknya RPM-nya. cepet banget. Dan RPM-nya padat banget gue suka. Padat banget. Jadi lu dari gigi 1, 2, 3 tuh turunnya pendek-pendek doang RPM-nya. Gue tau kenapa sekarang orang tuh suka sama Evo. All drive. 140 tuh udah mau mentok sepedanya, lucu kan? Gokil ya. Inilah. Gak apa-apa copot itu. Gila J, mobilnya sih seru banget, gak bohong. Oke, J. Siap. Thank you Thank banget you juga, udah thank ngajak you kita juga. jalan-jalan. Ada pesan-pesan nggak buat subscribers? Pesan-pesan, kejarlah impian kalian terus-menerus. Jangan menyerah. Walaupun step by step. Walaupun step by step nggak apa-apa, walaupun lu bisa dapatnya ini kayak gue lah, dapatnya convert nih. Padahal gue pengennya yang ori. Ya nggak apa-apa, gue mampunya di situ. Oke. Gue baru mampu di situ ya nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah gengsi. Nanti baru. Nanti baru Kalau dapat ada lebih, tanggal kita mainnya. baru Aku juga gitu kayak sementara ini ya baru dapat M3-an ya kan. Cuma nanti kalau misalnya emang ada rezekinya ya beli M3 asli dong. Betul. Dia pakai Evo, gue pakai M3 asli. Betul, harus dong. Seru banget. Oke, Keren sampai sih. jumpa di vlog. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Sip. juga. Channel Jepro juga. Oke, Jepro Car Vlog. Dan Instagramnya @Jonathan Salim. dan @edotanzil guys. See you guys Oke. on the next vlog. Bye. Bye.